Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Wah, pasti semuanya bersuka cita, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesuslah pokok dan kita caranya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan lagi, Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Dalam siapa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Apa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pasti apa, Kak? Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi yang lebih besar. Pastilah kau akan berbuah. Siapa yang senang jadi anak Tuhan Yesus? Aku seneng kakak. Senang banget jadi anak Tuhan Yesus. Yuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong. Kenapa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Aku. Mari lebih bergembira, katakan aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong. Kenapa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yeay.
sukacita. Amin. Amin. Mari saat ini tundukkan kepala adik-adik semua yang di rumah. Mari kita buka hati kita lebih lagi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dengan segenap hati katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat kedua tangan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan hanya Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari adik-adik yang di rumah panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik setiap yang di rumah menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus. Kami bangga menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan dengan sungguh adik-adik, Kau segalanya bagiku. Aduh, aku lupa banget nih, ya ampun. Kenapa ya aku bisa robekin buku yang aku pinjem dari Kak Tini? Aku padahal baru pinjem, padahal Kak Tini udah percaya banget nih, udah mau minjemin buku ke aku. Tapi bukunya aku robekin. Aku lem kayak gini dengan solasi, ketahuan gak ya sama Kak Tini? Aku bingung nih harus jujur atau enggak. Kalau nanti Kak Tini lihat bukunya, aku bilang aku robekin, Kak Tini marah gak ya? Aku bingung banget, aku harus jujur apa enggak? Aku takut Kak Tini marahin aku. Aku bingung. Aduh, gimana ya teman-teman? Aku harus jujur apa enggak ya? Nanti Kak Tini marah. Mimi, Kak Tini? Mimi, Kak Tini bukan ya itu ya? halo Mimi. Apa Kak Tini. kabar? Aku baik Kak. Baik. Tadi Kak Tini dengar suaranya di luar itu suara Mimi lagi nangis. Mimi kenapa? Aku nggak apa-apa Kak. Oke, kalau nggak apa-apa ya kenapa nangis? Kak Tini kesini mau ngambil buku. Kemarin sudah selesai belum baca buku Kak Tini? Udah sih Kak, tapi kenapa? gimana ya? Itu bukunya. Wah, saya mau lihat bukunya dulu. Coba Kak Tini lihat bukunya. Wah, bukunya sudah dibaca belum? Sudah Kak, aku sudah baca semua bukunya. Lah, ini kenapa di isolatif? Aduh, maaf ya Kak Tini. Ya ampun, bukunya aku robekin. Gak sengaja Kak Tini. Oh, maaf. Jadi tadi kamu habis isolatif bukunya? Iya Kak Tini. Aku takut nih. Buku kakak jadi sobek. Iya Kak Tini. Maaf ya, jangan marah sama aku ya Kelihatan Kak. isolatifnya. Ya nggak apa-apa. Tapi Mimi harus berkata jujur ketika Mimi melakukan kesalahan. Iya Ya, Kak Tini. Kak Tini nggak marah kok. Nggak apa-apa. Yang benar. penting bukunya masih bisa dipegang, masih bisa dibaca, tidak hilang robekannya. Ya sudah, nanti kapan-kapan Kak Tini pinjamin lagi kok bukunya. Makasih ya Kak Tini. Baik Oke, banget. sekarang kita mau sapa teman-teman dulu. Tadi Mimi lagi nangis, Kak Tini datang. Halo teman-teman, apa kabar? semuanya. Wah, pasti teman-teman semua tadi ikut sedih ya, lihat Mimi jadi sedih gara-gara bukunya sobek. Tapi Iya. bersyukur karena Kak Tini nggak apa-apa kok, karena Mimi berkata
jujur. Nah, hari ini Kak Tini mau cerita, Mimi juga harus denger ya, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Adik-adik mau dengar cerita Kak Tini enggak? Mau, Mimi mau denger kan? Aku mau. Oke, kita berdoa dulu yuk untuk cerita hari ini. Ayo. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setiap anak-anak pasti ingin menjadi anak yang pintar. Mimi suka nggak kalau disebut, wah Mimi pintar ya? Suka, aku suka banget kalau disebut pintar Kak Tini. Setiap anak pasti suka disebut jadi anak yang pintar. Nah sekarang bagaimana kita menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas? Itu ada caranya. Mau tahu nggak caranya adik-adik? Aku Mimi mau Kak tahu. Tini. Oke, kita baca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya, permulaan kepintaran adalah takut akan Tuhan. Wow. Kalau Mimi, teman-teman di rumah mengenal siapa Tuhan, maka kita mendapatkan pengertian. Artinya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan akan diberikan kecerdasan. Nah sekarang, tadi Mimi bilang bahwa Mimi mau jadi anak yang pintar, mau jadi anak yang cerdas. Iya. Berarti harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kayak gimana tuh Kak Tini takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah tidak melanggar firman Tuhan. Misalnya contohnya, Tuhan tidak suka anak-anak suka bohong. Kayak tadi, kalau Mimi tadi enggak cerita, bukunya kesobek, Mimi diam aja, dan ketika Kak Tini lihat bukunya sobek sudah dilem lagi, dan Mimi enggak ngaku, berarti Mimi bohong. Itu berarti tidak memiliki takut akan Tuhan. Oh seperti itu. Nah, jadi takut akan Tuhan adalah membenci dosa. Bohong itu dosa enggak? Dosa. Ada nyanyinya kan? Nyanyi sama-sama. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa di sini anak-anak Tuhan angkat tangannya? Aku. Iya, setiap anak Tuhan gak boleh bohong. Harus berkata jujur. Itu artinya takut akan Tuhan. Anak-anak tahu gak bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di mana-mana, bisa melihat kita melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi setiap anak-anak harus tahu takut akan Tuhan itu lebih penting daripada takut kepada manusia. Takut akan Tuhan itu akan membuat adik-adik semua menjadi adik-adik yang cerdas. Yang takut akan Tuhan pasti diberikan pengertian. Yang takut akan Tuhan pasti menjadi juara. Wah, aku mau takut akan Tuhan Kak Tini. Bagus dong, Mimi harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Membenci dosa. Gak boleh melakukan dosa, apalagi karena gak ada yang lihat. Ada anak-anak yang bilang, gak ada yang lihat kok saya ambil duitnya. Gak ada yang lihat kok saya ambil sesuatu, saya mencuri, tidak ada yang lihat. Padahal siapa lihat? Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat,
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat. Kalau anak-anak mencuri, berarti Tuhan, ada orang-orang gak tahu kita mencuri. Ada uang di situ, uang mamanya ada. Wah, aku mau jajan nih. Terus dia diam-diam ngambil uang mamanya. Kemudian jajan. Mamanya tanya, Mimi, tadi uang mama di sini ada 5.000. Kenapa sekarang uangnya nggak ada ya? Terus Mimi takut. Terus Mimi bilang, nggak ada. Mimi nggak ngambil uang mama. Padahal Miminya udah jajan. Nah, mamanya nggak tahu. Oke, mungkin tadi jatuh ya di jalan. Mamanya mungkin gak tahu, Mama Mimi mungkin gak tahu. Tapi Tuhan tahu gak? Tahu. Tuhan lihat gak? Lihat. Nah, adik-adik, karena Tuhan melihat, Tuhan sedih. Kalau kita jadi anak-anak yang suka mencuri, suka bohong, itu bukan anak yang takut akan Tuhan. Apalagi kalau dosanya begini lagi, mukul temennya, kasar sama temennya, apa dorong temennya. Aduh, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk ya Kak Tini ya. Iya, Tuhan melihat dari surga. Dan setiap anak-anak yang takut akan Tuhan pasti jadi anak-anak yang pintar. Tapi kalau anak-anak yang gak takut sama Tuhan, wah, dia akan belajar tapi gak ngerti-ngerti. Gimana nih pelajaran? Kenapa? Karena suka bohong, karena suka nakal sama temennya, mungkin saja sudah suka mencuri. Adik-adik di rumah jangan begitu ya. Jangan gitu ya, Mimi gak mau. Mimi juga gak boleh begitu. Iya, Mimi gak mau kayak gitu. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Satu ayat firman lagi dari Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Wah, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Hikmat artinya kepandaian, hikmat artinya kecerdasan. Jadi takut akan Tuhan itu permulaannya. Harus takut akan Tuhan dulu. Kemudian kita belajar, rajin membaca, rajin belajar. Pasti juara di sekolah. Pasti bisa ngerjain soal-soal yang diberikan guru. Wah, iya, pasti bisa ulangannya nilainya bagus semuanya. Karena takut akan Tuhan. Dan kemudian dia mau belajar. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan pasti rendah hati. Tahukah adik-adik semua apa rendah hati? Artinya rendah hati. Mimi tahu nggak artinya rendah hati? Tahu, rendah hati itu nggak sombong bukan Kak Tini? Iya, jangan sombong. Oh gitu. Ada punya mainan baru, aku punya mainan. Aku punya itu, sombong, nggak boleh. Itu nggak boleh ya Kak Tini ya? Nggak boleh. Orang yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan pasti rendah hati. Mau meminjamkan mainannya sama orang lain, sama teman-temannya. Enggak bersikap sombong. Nah, Kak Tini punya cerita. Mau denger nggak? Mau. Suatu hari di sore-sore ada hujan yang deras. Wow. Dan kemudian ada angin. Anginnya kencang sekali. Wah, pada binatang pada ketakutan. Ada burung ngumpet lah, ada kecoa lari-lari, kucing juga lari-lari karena ketakutan karena anginnya kencang. Dan kemudian ada seekor semut. Semutnya jalan aja, dia ngumpet di balik batu.
aman dia nggak berasa hujan, dia nggak berasa angin. Kemudian udah redah anginnya, hujannya sudah juga berhenti. Semut keluar dari batu tersebut, dia jalan. Waktu dia jalan, dia lihat ada binatang yang sudah tadi ketimpa batu mati. Aduh, sedih banget, kasihan. Wah, dia lihat ada kecoak tadi mungkin kurang cepat larinya, malah dia mati di jalan. Terus semut jalan begini, wah makanya sih kurang cepet, makanya sih jadi mati kan. Wah, semut ngerasa sombong. Kemudian semut jalan lagi, dia ketemu sama kepompong. Kepompongnya lagi begini, lagi tengkurap gitu dan kesakitan, mungkin capek, mungkin tadi karena ada angin hujan. Kemudian si semut itu ngomong sama kepompong, kamu lagi udah badannya jelek. Semutnya sombong. Wow, udah jelek. Dia ejek temennya, dia ejek itu kepompong. Udah kamu jelek, sebentar lagi pasti mati deh. Kemudian si semut jalan dengan sombongnya. Dia terus jalan-jalan dengan sombong. Dia mengejek-ngejek yang lainnya. Dia terus berjalan. Dan suatu saat dia jalan yang ada lumpurnya. Nah, si semut gak tahu kalau itu lumpur bekas air hujan. Terus gimana itu? Dan akhirnya si semut itu jalan di lumpur itu dan mulai masuk ke lumpur. Dia bilang, aduh tolong gimana dong? Aku mau tenggelam di lumpur ini, di rawa-rawa ini. Nah, semut tadi kan kecil. Kemudian ada seekor kupu-kupu terbang. Dan akhirnya si semut ngomong seperti ini sama kupu-kupu. Kupu-kupu tolong aku dong. Aku sudah mau kelep nih di lumpur. Dan kupu-kupu ngomong sama si semut. Wah semut, kamu sekarang tadi kamu ngejek-ngejek teman-temanmu. Sekarang giliran kamu saat ini udah mau kelelep. Saya dengar kamu itu dari tadi ngejek-ngejek yang lain. Kamu ngejekin saya juga. Kamu tahu nggak kalau saya adalah kepompong tadi yang kamu ejek. Sekarang saya udah jadi kupu-kupu yang terbang. Udah jadi cantik. Si semut kaget. Hah? Kamu tadi kepompong yang jelek itu. Sekarang kamu kok jadi cantik? Nah, si semut akhirnya sedih dan kata si kupu-kupu, makanya jadi semut jangan sombong. Sekarang kamu mau ditolong gak? Iya kupu-kupu aku mau ditolong dong. Aku gak mau mati di lumpur ini. Akhirnya si kupu-kupu tolong si semut tadi. Wah, baik banget kupu-kupunya. Begitu, kupu-kupu itu baik sekali. Dan kita harus jadi kupu-kupu yang tadinya mungkin kita perilakunya atau tingkah lakunya buruk, jelek, tapi kita berubah jadi baik. Dari kepompong yang jelek bentuknya, tapi jadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, warnanya cantik. Nah, setiap anak-anak Tuhan harus mengalami perubahan. Setiap anak-anak Tuhan harus mengalami yang namanya perubahan dan juga menjadi anak yang lebih baik, anak yang takut akan Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Jadi, mau menjadi cerdas, mau menjadi pintar, harus memiliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci dosa. Artinya tidak melakukan dosa. Makanya berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak yang mau taat akan firman Tuhan. Adik-adik harus mau berubah. Adik-adik harus mau jadi anak yang pintar. Anak yang pintar karena dia takut akan Tuhan. Kartini baca sekali lagi ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wah, begitu cerita Kartini hari ini.
Mimi, ini bukunya Kartini ambil balik. Kamu gak perlu ganti karena Mimi sudah berkata jujur. Oh, makasih ya Kartini. Kartini baik banget. Jujur. Makanya nanti Kartini akan pinjamkan buku lagi. Yeay. Teman-teman di rumah, adik-adik semuanya, jangan takut berkata jujur. Ya betul. Harus Supaya bertanggung kayak jawab. Iya, jangan takut. Yeay. Kalau nanti, jangan sampai nanti begini. Kalau nanti aku jujur, aku dimarahin. Tadi aku takut gitu tahu Kak. Aku takut Kartini marahin aku, tapi ternyata enggak. Iya, kalau kita jujur, mungkin saja nanti ada kita jujur sama mama kita jujur sama papa kita, mungkin sebentar aja marahnya. Wah, kenapa begitu? Tapi lebih baik begitu daripada kita jadi anak pembohong. Iya betul. Anak pembohong itu tidak disukai Tuhan. Sedih kalau jadi Anak pembohong. pembohong itu berdosa. Iya. Jadi kita harus berkata jujur. Makanya ingat tadi nyanyi kita, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Jadi buat yang baik, buat yang jahat, Tuhan melihat. Ya, Mimi mau berbuat baik. Wow, puji Tuhan. Semua anak-anak harus jadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini demikian cerita Kak Tini. Kak Tini berdoa semua anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur hari ini adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya semua anak-anak yang menyaksikan tayangan ini menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, menyenangkan hati Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Semua anak-anak boleh tetap berkata jujur kepada orang tua, kepada teman, kepada orang-orang lain. Dan semua anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, anak-anak pasti senang sekali hari ini. Makasih Minggu depan ikutin lagi ceritanya di Kings Kids Sitri Kenisa Bekasi online service. Setiap jam berapa? 9.15. Wah, Mimi udah hafal. Iya dong. Berarti Mimi ikut setiap hari Minggu ya, Iya nonton dong, ya Kak Tini. setiap hari Minggu. Ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Pakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak. Kita harus tetap terjaga supaya kita tidak terkena virus COVID-19. Sampai di sini ketemu kita. Mari tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Dadah. teman-teman. Dadah.